Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra dengan NIM 31042 Di sini, saya dan beberapa rekan saya lainnya, kami dari kelompok 4 susulan. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari Uniprot, Darkbank, dan Omim. Di sini, yang dimana video tutorial ini berlandaskan atas beberapa pertanyaan. Nah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan pertama, yaitu berapa jumlah dari database protein yang telah ditentukan, yaitu MYC, MYC atau MYC, dan berapa jumlah natural variannya. Nah, cara yang pertama itu ialah dengan membuka website Uniprot, yaitu bisa kita ketikkan di Google, lalu akan tampil seperti berikut ini. Nah, kemudian kita bisa ketikkan nama protein yang telah ditentukan tadi, yaitu MYC. Kemudian kita search atau enter, lalu akan tampil laman seperti berikut ini. Nah, ini merupakan informasi mengenai berapa jumlah database dari protein MYC. Nah, di sini menunjukkan bahwa jumlah dari protein MYC itu ya 98.923. Kemudian untuk informasi mengenai natural varian itu kita bisa memilih terlebih dahulu pada organismenya apa. Di sini kami akan memilih pada Homo sapiens atau manusia. Lalu kita scroll hingga menemukan bacaan Homo sapiens itu manusia. Lalu kita bisa geser ke samping. Nah, di sini terdapat informasi mengenai natural variannya. Nah, jika dihitung ini berjumlah 8 buah. Jadi, jumlah dari natural varian dari protein MSC itu ialah 8. Lalu, untuk pertanyaan kedua itu ialah mengenai informasi mengenai nama protein, gen, dan organismenya apa. Itu kita bisa melakukan dengan mengklik pada objek manusia tadi, yaitu pada kode P01106. Kita klik sehingga akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini akan terdapat informasi mengenai yang pada pertanyaan nomor 2 tadi, yaitu nama proteinnya ialah MYC proto-oncogene protein dengan gen MYC, dengan organismenya itu ialah Homo sapiens. Kemudian untuk mengetahui informasi mengenai lalu untuk pertanyaan ketiga itu ialah molecular function. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita bisa melakukan scrolling hingga menemukan bacaan molecular function. Nah, di sini terdapat beberapa macam dari molecular functionnya. Nah, di sini untuk kita bisa mengetahui informasi bagaimana fungsi dari molekulernya, itu kita bisa mengklik. Di sini saya akan mencontohkan pada yang pertama, yaitu Core Promoter Sequence Specific DNA Binding. Kita bisa melakukan klik hingga muncullah laman seperti ini. Nah, di laman ini dia akan menyediakan informasi mengenai bagaimana fungsi molekuler dari protein tadi atau protein MSC tadi. Di sini dapat saya simpulkan bahwa fungsi dari protein MSC pada manusia tadi itu ialah bahwa dia tuh berfungsi untuk mengenali dan menempel secara spesifik pada promotor pada urutan DNA di promotor inti, yaitu daerah yang mengatur dimulainya proses transkripsi gen oleh RNA polimerase. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman semua, baik saya Fresna Helmi dengan akhiran BP 239 atau dengan NIM 231422039 akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 itu adalah fungsi pada proses biologis. Nah, karena kita mencari fungsi dari protein MHC, itu setelah dari pertanyaan ketiga yang merupakan fungsi molekuler, kita masih pada aspek yang sama, itu scroll sedikit pada bagian ini, di mana nanti kita akan menemukan proses biologisnya, di mana dari MYC itu proses biologisnya ada acinar cell proliferation, ada B cell apoptic process, dan lain-lain. Nah, pada bagian ini juga dapat kita tekan untuk melihat bagaimana proses dari biologis acinar cell proliferation ini. Di sini ada definition, di sini juga ada beberapa overview, synonyms, dan lain-lain. Nah, baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 5, yaitu apa subseluler lokasi dari MYC ini. Nah, untuk itu bisa kita tarik dari halaman ini ke bawah langsung. Namun untuk mempercepat, lihat pada bagian kiri itu sudah terdapat langsung subseluler location, di mana ketika kita tekan, kita klik, itu akan langsung muncul bentuk dari subseluler location dari annotation Uniprot, di mana MYC ini berada lokasinya di nukleus, nukleolus, sama sitoplasma. Nah, ketika kita pencet salah satu itu bakalan tahu kita daerahnya di mana. Seperti ini daerahnya di bagian sini, kemudian sitoplasma daerahnya di bagian sini, kemudian ada nukleus daerahnya di tengah-tengah. Yang kecil itu ada nukleus dan kromosom, yaitu daerah sini. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tausabiah Riana Dina dengan NIM 3104221. Di sini saya akan membahas tentang Uniprot, khususnya di bagian struktur dari gen MDC dan penyakit yang diakibatkan oleh gen MDC. Di mana untuk struktur sendiri, itu teman-teman kita klik pada bagian sebelah kiri, yaitu bacaan struktur.
kemudian akan memunculkan struktur dari gen MYC tersebut. Kemudian untuk penyakit, teman-teman juga bisa mengklik pada bagian disease and variant, di mana di sini akan memunculkan penyakit yang disebabkan oleh gen MYC itu sendiri, yaitu Burkitt lymphoma atau BL, dengan deskripsi yang bisa teman-teman lihat pada bagian tersebut. Kemudian untuk selanjutnya itu teman-teman bisa scroll ke bagian bawah untuk melihat tentang variasi-variasi mutagenesis dan natural varian dari gen MYC ini terkait penyakit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan akan memberikan cara menggunakan Unicode. Ya, tapi kita langsung saja pada pertanyaan 8 bagi apa medicine target protein ini. Seperti kita lihat kita sudah masuk ke Uniprot ini ya. Ini sudah nampak ini adalah MBC human atau kebanyakannya adalah MBC proto-oncogen protein. Gene ada MBC. Nah, untuk mencari medicine target yang kita cari, medicine target name ya, kita bisa langsung scroll ke ini, disease varian. Lalu kita cari ini, kita cari chemistry. Nah, di sini kita nampak ini ada drug bank. Nah, misal ini ada AC, dimethyl sulfate, semanadroparin. Nah, kita pilih salah satu acetyl salicylate acid. Nah, dia akan langsung ke drug bank ya. Ini juga menjadi jawaban untuk pertanyaan nomor 9 juga. Di drug bank, sebutkan generic name-nya, decision number-nya, struktur obatnya, dan chemical formulanya. Seperti yang kita lihat sini. Yang memberi generic name adalah acetylic acid dengan nama drug decision number itu adalah GB00945 dan memiliki struktur seperti ini, punya gugus siklik dengan ada OH, H3CE dan juga 2 oksigen. Lalu chemical formula adalah C9H8O4 dan drug ini, obat ini, dia digunakan di mana saja. Nah, untuk itu kita langsung scroll ke bawah sampai ke target. Obat ini itu digunakan untuk beberapa target, misalkan kayak protragostin, ya, prostaglandin, GH sintesis 1, ya di general function itu sebagai inhibitor dan organisme human. Dan juga ada juga pola 3 sintesis 2, dihydroxytrimethyl reductase ini sebagai inhibitor. Ini juga alkylator reductase member C1 juga sebagai inhibitor. A5AMP aktif empadopinase bertinggup sebagai aktivator. Endothelin satu reseptor dan seluler tumor antigen P53 yang ini sebagai inhibitor dan satu lagi sebagai inducer gitu. Dan ada 18 obat lain 18 target lain yang menjadi target medicine bagi compound ini. Bagi acetylsalicylic acid. Ini kita cari acetylsalicylic acid. Lalu bagaimana yang obat yang lain seperti dimethyl sulfide? Kita bisa tengok juga di drug bank. Kita bisa tengok strukturnya seperti ini. Dan jadi organisme dengan drug access number adalah DB01093. Dan memiliki chemical formula C2H6OS dan dia memiliki target 3 sebagai down regulator interval 5 reseptor alpha, down regulator juga di MC16 dan MYC proto-oncogen protein yang seperti kita bahas tadi sebagai down regulator. Jadi obat ini bukan hanya untuk MYC proto-oncogen protein saja, tapi juga untuk target yang lain seperti tergulakin sama MC16 gitu. Baiklah. Baiklah, yang ini saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, saya Aziza Putri Maharani dengan akhiran NIM 3017 akan melanjutkan soal nomor 10 dan 11. Soal nomor 10 yaitu target di Drang Bank. Nah, pada slide ini kita bisa scroll ke bawah, lalu akan muncul di bagian chemistry, dia di bagian bawah disease and variant. Lanjut di scroll. Chemistry. Nah, pada bagian itu terdapat bagian kanan ada Drang Bank. Nah, kita klik pada bagian awal yaitu acetyl salicylic acid DBO0945. Untuk mencari target Drang Bank-nya, kita bisa scroll ke bawah.
Ini merupakan target dari acetyl salicylic acid dari drain bank, yaitu ada 18 target dari drain bank dari salicylic acid. Oke, dilanjut ke nomor 11, yaitu jabarkan nama penyakit dan fenotip gen relationship pada OMIM. Kita back lagi pada halaman yang awal, yaitu pada bagian disease and variant. Hanya terdapat satu jenis penyakit, yaitu Burkitt lymphoma. Pada bagian bawah, ada di bagian C also, MIM, kita bisa klik, yaitu 113970. Klik. Maka akan terlihat tampilan awalnya, yaitu Burkitt lymphoma, yaitu penyakit dari MYC tersebut. Nah, dengan lokus gen itu berada pada kromosom 8q24.21 dan hubungan fenotip gen menunjukkan bahwa penyakit ini tidak ada penyakit yang diwariskan. Lalu yang bertanggung jawab terhadap manifestasi fenotip Burkitt lymphoma somatik ini terdapat pada OMIM ke atas pasti, yaitu 113970. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.